Di rumah cuma main HP, keluar, kayak gitu-gitu aja. Apa-apa pengen sendiri. Jadi tolong jangan ganggu-ganggu saya lagi sama anak saya. Ya, kita sih konsisten aja dengan kita punya perbuatan dan profesionalisme. Jadi kita akan tetap pertahankan hak-hak daripada klien kita. Mereka mau gimana, ya terserah. Intinya ini sudah kedua kali permohonan isbat nikahnya ditolak. Ya pastinya majelis hakim punya alasan yang kuat sampai bisa menolak 2 kali permohonan isbat nikah dari seseorang. Dari PNP ada suratnya Bang? Jadi ini putusannya ya. Ada beberapa hal yang sudah diputuskan oleh majelis. Ya, jadi intinya permohonan ini ditolak dengan alasan apapun, itu ya intinya you are rejected. Seperti saya 3 kali lagi. Silakan. Apa Penny mau? Cuma banyak, bisa lagi kan? Ya Penny sendiri, ini gimana menanggapi ini kan udah berusaha lagi dia untuk sebatin nikah, dinaikin lagi tapi ditolak lagi. Penny sendiri atas. Ya, sebelumnya makasih dulu buat putusan, makasih juga buat Pak Darren, makasih juga buat yang udah support, yang udah dukung. Saya di sini nggak mau, gimana ya, nggak mau dan nggak butuh. Aku ini sebagai istri dia. Alasannya kenapa? Hah? Alasannya? Apa karena yang bersangkutan pernah tidak mengakui atau gimana? Nggak pantas dibilang bapak. Dia nggak pantas dibilang bapak. Anak-anak saya juga nanti besarnya bakalan bilang yang sama, karena saya tahu bagaimana dia. Ya, jadi nggak gitu. Biarlah aku sebagai ibu dari, kita udah bahagia, biarlah aku yang cari uang. Sebagai ibu, sebagai bapak juga, jangan ganggu-ganggu kita lagi. Tapi sisi anak itu masih ada cari ini gitu? Enggak kenal sama sekali. Karena apa-apa aku di sana di rumah itu sendiri, jadi udah kebiasaan. Kata dia kan lebih dekat, enggak, di rumah aja main HP, enggak kenal dia siapa di rumah itu. Enggak ada kedekatan emosional ya? Kenapa? Kedekatan emosional enggak ada ya? Enggak ada. Di rumah cuma main HP, keluar, kayak gitu-gitu aja. Apa-apa pengen sendiri. Jadi tolong jangan ganggu-ganggu saya lagi sama anak saya. Kenapa Feni? Kenapa Feni nggak mau? Nggak Iya. butuh bang. Kenapa? Kenapa Feni bisa bilang? Dia nggak pantas untuk dibilang bapak. Kenapa Feni? Udah tahu lah pastinya. Enggak. Gimana dia? Mungkin saya sudah tahu. Mungkin kan banyak orang tidak tahu. Jadi jangan sampai dibilang nanti Feni ngedumel kan gitu. Sebegitu Feni beku sekali. Bagaimana dia meragukan anaknya sendiri, bagaimana dia menjelek-jelekkan saya juga dari anak-anak dia, menceritakan bagian-bagian dalam, pantas kayak gitu dipanggil bapak. Jadi Feni khawatir kalau sempat suatu saat anak-anak itu besar dan kenal dengan ayahnya. Nggak usah kenal. Hah? Nggak usah kenal. Anggap aja nggak pernah. Aku pun nggak mau minta diakuin sama dia. Anggap aja nggak pernah nikah juga. Mimpi buruk untuk aku. Tapi kan cepat atau lambat pasti anak-anak akan bertanya bang. Nanti, lebih baik nggak usah. Perangai macam gitu mau dipanggil bapak. Jadi gini, kita kembali lagi, kita berbicara seperti orang dewasa ya. Nothing personal, all about professional. Jadi konteksnya, siapa yang paling tahu siapa ayah dari seorang anak? Ya dong. Pada saat hal itu aja sudah diragukan di awal. Ya kalau saya mah ya, saya tahulah kemana ujungnya ini.
buat apa ini, gue tahu lah kan gitu. Nggak usah lagu lama deh kan gitu kan, basi banget lu kan gitu. Cuma konteksnya ya udah, saya ladenin secara profesional aja. Jadi konteksnya kalau sekarang Feni ngomong begini, ya sah-sah saja. Sakitnya seorang wanita pada saat, andai kata berat begini ya, andai kata dia bukan ayah biologis dari anak-anak itu aja pun pada saat dia tinggal bersama, sebagai seorang lelaki, dia harus menganggap itu sebagai anak-anaknya. Ya, apalagi itu benar anak-anak biologis kandung dia. Pada saat dia sangkal, ya, sakitnya seorang wanita pada saat disangkal untuk sesuatu yang terjadi dalam diri dia dikarenakan oleh seseorang yang ujungnya diragukan oleh seseorang tersebut yang kemudian ingin mengklaim itu lagi, ya, saya paham. Saya banyak punya teman-teman, relasi, lingkungan, wanita yang terluka yang pernah menghadapi masalah seperti ini, dan mereka memilih untuk menganggap lelaki itu tidak pernah ada. Tidak ada yang membatasi untuk berapa kali ini boleh dilakukan. 10 kali lagi pun dia boleh juga coba. Cuma saya bilang, sebagai manusia yang berideologi sehat kita-kita ini, apabila sekali lagi juga dia masih mengajukan ini, berarti kan kalian sudah tahulah apa mindset daripada manusia ini. Menyikapi seperti apa, Pak? Keseriusan atas ini. Apakah sudah terlambat atau gimana? Tapi ini juga buat. Ini aja, Pak. Jadi gini, kalau memang mau dilegalkan, kenapa nggak dari awal? Itu aja. Kenapa baru sekarang? Artinya Dan sekarang gue bilang gini deh. Artinya ada udang dibeli batu. Sekarang gue bilang gini deh. Udah, kita nggak usah muluk-muluk. Oke, dia mengajukan. Andai kata diterimalah ke permohonan itu. Sekali lagi, andai kata, udah. Siap nggak wanita sekarang menerima 2 anak ini? Berapa yakin dia tentang keamanan 2 anak laki-laki ini di tangan wanita yang baru itu? istri sekarang. Saya nggak mau bilang dengan bahasa itu dulu karena gue belum lihat legalitasnya gitu. Saya bicara fakta gitu. Nah, jadi jangan kaget kalau tiba-tiba malam-malam datang polisi gerebek rumah kan, gimana kan? Nah, gue nggak tahu ya. Jangan dibilang kita yang kirim gitu. Jadi konteksnya ya kita belum melihat. Ya sekarang gue bilang, saya yakin apa sih lo? Gitu. Ada wanita manapun di bumi ini yang akan bisa merawat kedua anak itu lebih baik daripada ibu kandung sendiri, yaitu Feni Alberti. Bagi saya, anak-anak itu juga fine kok. Gue tau lah, gue juga bapak dari 5 anak, kasarnya kan gitu. Gue tau lah anak-anak yang tertekan yang nggak bahagia sama mamanya seperti apa. Gue tau lah. Udah, nggak usah bullshit lagi. Karena tidak sesuai. Baru Karena rasanya tidak pantas. Tidak lantas. Kalau bilang tidak sesuai, berarti lebih dong. Ya. Nah, kalau bilang tidak pantas, berapapun kau kirim, ya nggak butuh bahasanya. Dan gue juga bilang, ini juga satu pesan ya, gitu, buat lelaki-lelaki yang berideologi seperti ini. Meninggalkan ibunya, kalian pergi ke wanita lain. Jangan pernah berpikir selesai udah utang kalian di dunia dengan turunan kalian, enggak. Belum habis filmnya, bro. Ya, jadi ini satu mindset yang dangkal buat laki-laki yang kurang tahu apa arti kedalaman. Pengakuan saja. Toh, lu udah dapat pengakuan, toh anak itu juga nanti 24 jam di rumah Feni juga kan sama aja kan gitu. Nah sekarang anak ini dikirim ke rumah sana, seberapa yakin Anda bisa melindungi 2 anak ini? Kan keamanan anak itu adalah prioritas. Tidak terjamin ya, belum. Tidak bisa menjamin. Gue Tidak bilang, bisa menjamin. kalian lihat banyak loh ya, gue bilang. Saya pengacara pidana ya, I'm a criminal lawyer, oke. Saya tangani lebih dari 85% perkara saya itu adalah perkara kriminal, kejahatan fisik, oke.
Banyak sekali orang-orang yang bercerai atau berpisah dengan pasangannya dengan memiliki anak pada saat mereka masuk ke hubungan baru, baik dia perempuan ke lelaki atau lelaki ke perempuan. Itu anak-anak itu akan menjadi momok bagi hubungan baru mereka. Dari mulai dicubit, disobek, patah tulang sampai kehilangan nyawa, saya pernah lihat. Dan mungkin kalian lebih banyak lihat daripada saya. Ya, ini yang gue bilang. Mereka pasti apa? Ibunya. Apabila dia seorang wanita. Pada saat dia seorang lelaki, seperti kemarin contoh kita kasih yang di kolam renang, ingat? Nah, apa alasan dia? Dia teringat. Yang di sebelah tahu siapa yang di depan. Berarti ya tetap profesional banget kayak dia sebelah sana pengajuan lagi Pakistan tadi emang tadi tetap profesional. Ikut. Urus bisa. Lain Bapak ini berarti tidak butuh apa dari atas seperti itu ya Bapak. Memang kebiasaannya seperti itu. Pas dia ada kasus baru dinafkain, cuman nggak pantas saja disebarin di sosial media. Jadi makanya nggak butuh. Itu aslinya memang nggak pernah. Jadi dari awal gimana? Lebih banyak gimana? Dari awal lahiran pun saya yang bayar, Pak. Kedua, itulah hamil lagi. Terus aku suruh pertama aja kamu nggak bisa biayain, sampai nangis loh aku. Itu kalau bisa dilihat muka aku kurus banget, stres. Katanya Penny pakai buzzer. Nah sekarang gue bilang, saya tahu berapa banyak akun palsu yang mereka punya untuk mengganggu kehidupan pribadi Penny. Ya, bahkan mereka sempat, adalah beberapa oknum yang sempat hack dia punya account supaya dia nggak bisa live, apa segala tahu. Aku bilang, Penny bilang saya bilang udah Penny. Yang penting kita jalan berdasarkan koridor kita. Mereka mau main-main begituan, ya, ntar semua perbuatan dia bakal jadi bumerang bagi diri dia sendiri. Dan saya sudah tahu siapa-siapa di balik akun-akun yang dengan banyak huruf-huruf yang sedang menunggu aja. Kalau masih belum berubah juga, ya jangan dibilang sikit-sikit lapor. Enggak, terlukanya dia secara mental, berapa terluka dia secara psikis, saya tahu persis. Nah dia tidak ngomong, tapi dia sampaikan sama saya. Ini sampai pernah gak sih ke psikolog atau psikiater? Pernah. Berapa lama? Berapa? 2 bulan, 1 bulan. Gitu. Lupa. Nggak omongin kayak linglung kayak gitu. Dan ini cukup segera agar kalian tahu juga ya. Gitu. Saya lebih banyak berbicara dalam perkara Penny, kenapa Penny tidak begitu vokal orang. Ya. Event, ya, jadi konteksnya, bahkan kadang ya, ini sudah jauh banget dia bisa bicara begini, ibarat kayak gitu. Pada saat ini sudah diajukan, sama Penny, itu aja masih disembunyikan oleh orang-orang internal yang ada dalam pondok yang dihuni oleh Penny Alberti. Ya, jadi di dalam duri aja sudah ada sekam. Nah, bagaimana sakitnya anak perempuan ini kasar. Nah, itulah, ini aja ya. Ya, ini aja lah contohnya gitu. Sampai terakhir pada saat dia tahu udah ada undangan, itu sudah lewat. Jadi sampai masuk ke dalam daging mereka ini menyerangnya. Ya, jadi sekali lagi gue bilang, betapa bodohnya kita bisa memberikan panggung untuk seorang asing di negara kita untuk melukai anak perempuan yang ada di negara ini. Dan gue lihat hari ini, banyak netizen yang masih mendukung sana. Dan masih nanya saya, bagaimana perkembangan kasus Penny? Lu kira gue karyawan lu ya? Hah? Saya tidak terima perintah. Saya tidak pakai seragam, maaf ya. Saya bekerja berdasarkan nurani. Oke? Nggak pantas kalian bertanya kepada saya, apa status Penny selagi kalian masih mendukung di sana. Jangan ada yang gue lihat komen-komen di kolom saya. Saya kan tidak bisa di kotak-katik. Kantor saya bersih. Ada yang aneh-aneh, gue buang. Tapi rumah dari klien saya kan saya nggak bisa pastikan. Klien saya bisa pastikan, rumahnya kan gue nggak bisa pastikan.
Dan kalian sudah tahu loh pasti kemana arah dari kata-kata ini, dan siapa orang-orang yang membantu pihak lawan untuk melakukan hal-hal ini. Jadi sampai segitunya masalah cobaan yang dihadapi seorang Feni dalam hidupnya. Nah, ini kenapa harus saya ceritakan? Karena kalau saya nggak cerita, nggak akan ada yang tahu. Saya masih diamin, ya. Nah, saya bilang enough, cukup, oke? Jangan sampai nanti semuanya gue proses. Saya tidak pernah capek proses orang yang bersalah. Ingat. Jadi finalnya, ini pesan bagi orang-orang asing yang merasa sakti di Republik ini ya. Kalau kalian yang datang kemarin sore aja di negara ini bisa merasa sakti, kita-kita yang lahir dan besar di negara ini, masa kita merasa lemah? Dan kita harus diam pada saat kalian menyerang kita? Nggak akan. Lihat aja, keadilan pasti benar. Tunggu. Salat digital. Salat digital.